Di ujung paling timur Indonesia, tersembunyi sebuah dunia yang nyaris tak berubah sejak ribuan tahun silam. Tanah luas yang diselimuti hutan tropis, pegunungan bersalju, dan sungai yang membelah lembah-lembah sunyi. Tempat di mana manusia hidup berdampingan dengan alam, dan makhluk-makhluk aneh, indah, bahkan legendaris, masih bebas berkeliaran. Inilah Papua, surga terakhir yang tersembunyi. Pulau Papua bukan sekadar wilayah di peta, tetapi sebuah surga biodiversitas, rumah bagi spesies-spesies yang hanya ada di sini dan tak ditemukan di belahan dunia manapun. Dari burung cendrawasih yang menari di pucuk pepohonan, hingga kasuari yang mengendap di lantai hutan seperti prajurit sunyi. Dari kuskus dan kanguru pohon yang memanjat diam-diam, hingga kupu-kupu raksasa yang terbang seperti lukisan hidup. Papua adalah dunia yang lain, dunia yang masih berbicara dengan bahasa alam, dan di balik keheningannya, ia menyimpan cerita luar biasa tentang keunikan, kelangkaan, dan perjuangan untuk bertahan hidup. Selamat datang di Papua. Selamat datang di surga terakhir yang tersembunyi. Bayangkan hutan, bukan sekadar hamparan pohon, tapi sebuah dunia raksasa yang hidup. Di Papua, hutan bukan hanya latar belakang, ia adalah panggung utama, rumah bagi ribuan makhluk yang tak dikenal dunia luar. Hutan hujan tropis Papua terbentang seluas lebih dari 30 juta hektar. Sebagian besar masih perawan, belum terjamah, daunnya tebal, lembab, dan gelap. Pepohonannya menjulang tinggi, akar-akarnya melilit seperti ular, dan di balik rimbunnya tersimpan misteri yang terus membuat para ilmuwan terdiam. Inilah tempat di mana evolusi bekerja tanpa gangguan. Isolasi pulau, pegunungan yang menjulang, dan bentang alam yang ekstrem telah membentuk spesies-spesies yang hanya bisa ditemukan di sini, dan tak ada duanya. Dari lantai hutan hingga kanopi, dari sungai hingga tebing karst, setiap sudut Papua punya penghuninya sendiri. Banyak di antaranya bahkan belum sempat diberi nama. Tak heran, para peneliti menyebut Papua sebagai Amazonnya Asia. Namun sebenarnya, Papua adalah dirinya sendiri, unik, liar, dan menakjubkan. Di hutan ini, hidup berjalan dengan ritme alam. Disinilah cendrawasih memulai tarian, disinilah kuskus menggenggam cabang saat malam, dan disinilah kupu-kupu raksasa membuka sayapnya untuk pertama kali. Namun hutan ini bukan hanya habitat, ia adalah jantung kehidupan Papua. Menopang bukan hanya satwa, tapi juga manusia-manusia yang hidup bersamanya. Suku-suku pedalaman berjalan di antara pepohonan dengan penuh hormat. Mereka tahu, hutan bukan tempat untuk ditaklukkan, tapi tempat untuk dihormati dan dijaga. Di antara celah sinar matahari yang menembus dedaunan, di pagi yang lembab dan tenang, seekor jantan dengan bulu mencolok menyiapkan pertunjukan. Ia bukan hanya sedang menarik perhatian, ia sedang menciptakan keajaiban. Dialah burung cendrawasih, makhluk bersayap indah yang oleh dunia dijuluki Bird of Paradise, dan oleh orang Papua dianggap sebagai simbol dari surga itu sendiri. Terdapat lebih dari 40 jenis cendrawasih di wilayah Papua, dengan warna, bentuk bulu, dan tarian kawin yang beragam, mulai dari cendrawasih Ragiana yang terkenal di hutan selatan, hingga cendrawasih wilsoni yang berwarna biru terang dengan kepala botak mengilap. Tapi keindahan bukanlah soal kebetulan, ia adalah hasil dari jutaan tahun evolusi, di mana hanya yang paling memesona yang berhasil meneruskan keturunan. Para jantan membangun panggung kecil dari ranting, membersihkannya dengan cermat,
lalu menari dengan lompatan-lompatan cepat, menggoyangkan bulu-bulu ekor dan dadanya, membentuk gerakan aneh tapi memukau. Sementara itu, betina mengamati, diam, kritis, hanya memilih yang paling mengesankan. Ini bukan sekadar atraksi, ini adalah pemilihan alam. Dan dari seleksi ini lahirlah keindahan yang nyaris tak masuk akal. Namun, di balik semua pesona itu, cendrawasih hidup dengan tantangan yang tak kalah berat, perburuan, perdagangan ilegal, dan kerusakan habitat telah menekan banyak populasinya. Di masa lalu, bulunya dijadikan hiasan kepala. Kini, mereka harus bersaing dengan deru mesin dan hilangnya pohon-pohon tempat. Mereka menari, namun harapan belum padam. Banyak komunitas lokal dan konservasionis bekerja untuk melindungi mereka. Karena selama masih ada hutan, dan selama masih ada pagi yang tenang di Papua, tarian emas itu akan tetap ada di langit. Dan jika kau menjelajah hutan Papua di malam hari, dan mendengar bunyi dedaunan bergesek lembut di atas kepalamu, bukan angin, mungkin itu kuskus yang sedang memanjat diam-diam. Kuskus adalah makhluk nokturnal. Ia bukan kucing, bukan monyet, tapi marsupil mamalia berkantung. Seperti kerabat jauhnya, kanguru, dengan mata besar dan ekor panjang yang bisa mencengkeram ranting. Kuskus bergerak pelan, hampir tak bersuara. Ia mengunyah daun dan buah, sambil sesekali menatap turun dengan rasa penasaran yang tenang. Tapi Papua tidak hanya punya kuskus. Di beberapa wilayah pegunungan dan dataran tinggi, tinggal penghuni yang lebih mengejutkan, kanguru pohon. Ya, kanguru, bukan di padang sabana Australia, melainkan di atas pohon-pohon Papua. Tubuhnya gemuk, kaki belakangnya lebih pendek, dan ekornya tebal untuk menjaga keseimbangan saat melompat di antara cabang. Mereka adalah bukti nyata betapa luar biasanya isolasi Papua. Ketika daratan benua bergerak dan terpisah jutaan tahun lalu, spesies-spesies berevolusi mengikuti arah alam dan menghasilkan makhluk yang hanya bisa ditemukan di tempat seperti ini, baik kuskus maupun kanguru pohon. Keduanya pemalu dan sulit ditemukan, tapi mereka penting. Mereka menjaga keseimbangan ekosistem, membantu menyebarkan biji-biji tanaman, dan menunjukkan bahwa Papua masih menyimpan kehidupan liar yang belum habis dijelajahi. Namun, habitat mereka semakin sempit. Penebangan liar dan pembukaan lahan membuat pohon-pohon tempat mereka hidup perlahan hilang. Dan tanpa pohon, mereka tak punya rumah. Melindungi mereka berarti menjaga hutan tetap berdiri, dan menjaga hutan berarti menjaga masa depan bumi kita. Di bawah kanopi raksasa hutan Papua, tak hanya hewan besar yang mendominasi. Di balik daun, di atas bunga, dan di celah-celah batang pohon tua, tersimpan dunia kecil yang penuh warna dan rahasia. Dunia serangga, salah satu penghuni paling menakjubkan adalah kupu-kupu Queen Alexandras Birdwing, spesies kupu-kupu terbesar di dunia, dengan bentang sayap yang bisa mencapai 25 cm. Ia terbang seperti burung kecil berwarna hijau zamrud dan hitam pekat. Bergerak lambat namun anggun di antara bunga-bunga hutan tropis. Sang betina bahkan lebih besar, meskipun tak secerah jantan. Namun justru dari ukuran dan kekontrasan ini, lahir keindahan yang langka dan memukau. Tapi dunia mikro Papua tak berhenti di situ. Ada serangga tongkat yang menyamar menjadi ranting, serangga daun yang sulit dibedakan dari dedaunan, dan berbagai jenis semut, kumbang, hingga capung yang berperan penting dalam keseimbangan rantai ekosistem. Di tanah yang lembab, kelabang raksasa merayap diam-diam, sementara laba-laba pemburu mengintai dalam keheningan. Di mata kita, mereka mungkin tampak menyeramkan, tapi di alam, merekalah pengatur populasi dan pembersih alami. Sayangnya, dunia mikro ini sering luput dari perhatian, padahal mereka adalah tulang punggung ekosistem. Tanpa mereka, tidak akan ada penyerbukan,
tidak akan ada daur ulang hara, tidak akan ada kehidupan yang utuh. Di Papua, dunia kecil ini masih hidup, masih sibuk, masih lengkap, dan masih menjadi bagian tak terpisahkan dari harmoni alam. Di hutan-hutan lebat bagian selatan dan barat Papua, hidup seekor burung yang seolah berasal dari zaman purba, berbadan besar, berleher biru terang, bermahkota tanduk di atas kepalanya, dan berkaki kuat yang bisa menumbangkan siapa saja. Dialah kasuari selatan, burung terbesar ketiga di dunia, dan mungkin yang paling sulit ditebak. Meski tak bisa terbang, kasuari adalah pelari tangguh. Dengan kecepatan hingga 50 km/jam dan lompatan tinggi, ia bisa menghilang ke dalam hutan hanya dalam hitungan detik. Ia penyendiri, pemalu, namun sangat teritorial, dan jika merasa terancam, tendangannya bisa sangat mematikan. Kasuari memainkan peran penting di dalam hutan Papua. Ia memakan buah-buahan liar dalam jumlah besar, lalu menyebarkan biji-biji tersebut lewat kotorannya. Beberapa tanaman langka bahkan hanya bisa tumbuh jika melewati pencernaan kasuari. Artinya, tanpa kasuari, pohon-pohon itu tak akan ada. Namun kasuari semakin sulit ditemukan. Pembukaan hutan dan perburuan membuat jumlah mereka terus menurun. Padahal, dalam budaya masyarakat asli Papua, kasuari dianggap sebagai simbol kekuatan dan penjaga alam. Melindungi kasuari berarti menjaga hutan tetap hidup, menjaga agar rantai kehidupan tetap menyatu, dari akar hingga mahkota pohon. Dalam sunyi hutan Papua, kasuari masih berjalan, diam-diam, menjadi saksi bisu dari dunia yang terus berubah.